we repent our sins, and will receive in heaven. We trust that the angels will separate the evil from the righteous. I pray to be an armor of faith and a shield of goodwill. Getting as fast as we can, okay? Di sebuah kota kecil bagian barat, film akan berawal dengan panik dan riuhnya seluruh keamanan di kota ini sampai tim SWAT, pasukan militer, dan detektif khusus diturunkan demi untuk survei dan mendatangi beberapa TKP yang terdapat beberapa jasad mati mengenaskan, tidak wajar, dan di luar nalar, naluri mereka semua sudah habis dan tak lagi mampu berpikir atas kejadian ini. Di tempat yang pertama, mereka menemukan seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak rapi di samping satu pria tua yang sedang terikat, yang sama-sama telah tewas dengan kondisi hampir semua anggota tubuhnya telah dimakan belatung. Entah siapa yang melakukan ini semua dan apa motif yang sesungguhnya. Yang pasti ini sudah sangat melewati batas wajar. Oh, where are you going? You've got this. We're looking at multiple now. Satu petugas bernama Billy tiba-tiba dihubungi rekan tim yang berada di lokasi yang berbeda. Di tempat tersebut jauh lebih mengerikan dari tempat sebelumnya. Di tempat tersebut ditemukan potongan-potongan jasad yang tak karu-karuan berhamburan di sepanjang ruangan dan berakhir dengan tumpukan tubuh lainnya yang sudah terpisah, terpotong kecil-kecil ditumpuk menjadi satu, dan itu cukup membuat petugas lemas tanpa naluri dan tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. Astagfirullah. Gila, seru banget filmnya, bro. Well, you know what I mean. If you're gonna cut the body up, it's to... Yeah, to dispose of it, I get it. It's a fucking jigsaw. What the hell? There's another body upstairs. Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Belum selesai dengan semua ini, Billy diberi info jika ditemukan lagi satu mayat di ruangan atas. Setelah mencoba dicek, jasad tersebut merupakan seorang wanita janda bernama Maria yang berusia 84 tahun. Dan korban lain di rumah ini mungkin saja adalah anak atau saudaranya. Entahlah, karena yang menarik ialah jasad tersebut rupanya sudah berminggu-minggu terbaring di atas kasur. Semua kipas dan jendela rumah ini telah ditutupi handuk untuk mencegah bau busuk menyebar, dan adanya satu cangkir kopi yang nampaknya ini telah diseduh sesaat sebelum semua ini terjadi. What killer's got the time to have a cheeky cuppa? Wiped out, just like that. I lost my family. Mum and my dad. Si rekan yang bernama Jack mengatakan bahwa rumah ini memiliki luas sekitar 21 mil yang berada di tempat terpencil dan jauh dari hingar-bingar kehidupan. Namun satu waktu terdengar ledakan yang cukup dahsyat dan terlihat adanya satu mobil yang sedang melaju dari arah rumah ini, hingga pada akhirnya ada yang melapor pada pihak berwajib.
Setelah mengumpulkan data-data dari korban, mereka mulai berasumsi tentang kasus ini. Dari motivasi pelaku melakukan ini semua, apakah mereka mati mendiskon umur? Dan jika mereka melakukan itu sendiri, tentu itu tidak mungkin, mengingat tubuh mereka yang terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Ada juga yang bilang akibat mengikuti ajaran Mama Gufron. Entahlah, karena semua itu tampak sangat rapi dan unik, di mana dalam satu keluarga akan dihabisi mulai dari yang paling muda dan hanya akan diambil kepalanya saja untuk diperlihatkan kepada keluarga mereka yang paling tua. He killed the two brothers and he brought the two heads for him to see. Kejadian itu terus saja berlangsung di tempat-tempat yang berbeda dan tanpa sedikit pun mendapatkan petunjuk yang akurat tentang semua kengerian ini. Meski berkali-kali mencari informasi dan keterangan, mereka harus pulang dengan tangan hampa dan tak mendapatkan apapun. Billy, Jack, dan beberapa petugas mencoba peruntungan dengan mengecek kembali TKP Maria, yang akhirnya mereka menemukan satu titik terang, sebuah petunjuk ketika ternyata ada satu keluarga, tepatnya salah satu anak Maria bernama Patricia Farmer yang ternyata masih hidup dan tak ikut menjadi korban. Mereka langsung meluncur menuju kediaman Patricia dan meminta keterangan. Alih-alih mendapat petunjuk dan informasi, mereka justru harus dibuat tak berdaya saat Patricia harus sedih tatkala ia baru tahu jika sang ibu telah tiada dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ia mengaku sudah lama sekali tidak menghubungi sang ibu karena lupa memberinya nomor telepon, dan untuk saudaranya yang lain, ia mengaku terakhir kali mereka bertemu tepat saat sang ayah meninggal dunia, dan setelahnya ia tak tahu apa-apa. I forgot to put her numbers on. Could it be gang related? Unlikely. Revenge. Hate. Namun pada akhirnya mereka menemukan sebuah ancer-ancer yang menjadi pelaku, yakni anak tiri Patricia bernama Oliver. Kita panggil saja Olive. Dan dari informasi yang beredar, Olive terlihat berkendara dari arah rumah Maria setelah terdengar adanya keributan, dan darah yang menempel pada jendela TKP itu sama persis dengan DNA si Olive. Namun para petugas tidak terlalu yakin karena sepanjang interogasi dan ancaman akan hukuman, Olive nampak sangat tenang dan tak memperlihatkan ekspresi ketakutan sedikit pun. Justru Olive mengaku sama sekali tak pernah ke sana dan mau ngapain juga ke sana. Memang betul, ia dengan Patricia sering bertengkar dan tak punya hubungan baik. Namun bukan lantas ia melakukan semua ini. He's untouchable. Yeah, I think he's telling the truth. Didn't go in the yard. Do nothing. Bullshit. Excuse me? Why can't we just pull him in for questioning at the very least? Bingung dengan kasus ini, mereka akhirnya gaduh satu sama lain mengenai kasus semua ini. Yang satu mengaku tak tahu apa-apa, namun seakan-akan banyak tahu informasi, yaitu Patricia. Yang satunya diklaim sebagai pelaku, namun justru kebingungan sendiri kenapa kok tiba-tiba dirinya dijadikan sebagai tersangka. Mengetahui semua kengerian ini terjadi sangat rapi dan nampaknya direncanakan sangat matang sebelum beraksi. Mereka semua akhirnya mencoba untuk tenang dan mengumpulkan dulu sebanyak mungkin informasi dan bukti-bukti atas kasus ini, termasuk Billy, satu-satunya petugas yang sangat berambisi dengan kasus ini. Do you think he could kill again? Or has he already killed and Oh, actually, no. I'll see you on Wednesday. get some rest?
2 tahun berlalu dan semuanya nampak begitu tenang dan tak ada lagi kasus mengerikan. Billy tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan dari Jack yang memberitahu jika ada kasus dan kembali ada korban mengenaskan seperti 2 tahun silam, dan saat ini pelaku sedang berada di sebuah gereja. Ryle. Okay, I'll be down there in 10. Sementara itu, terlihat seorang pria bernama Glenn sedang menghindari kejaran polisi yang dianggap sebagai pelaku sebenarnya akan kengerian yang kembali terjadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya Glenn lakukan. Ia tampak berlumuran darah dan menuju gereja bersama putri kecilnya yang bernama Anna. Someone snatched the old lady. Yeah, we tracked her to a church. Sementara di luar gereja, Billy dan beberapa petugas yang mengepung lokasi sedang menunggu momen waktu yang pas untuk masuk dan mencoba bernegosiasi. Diketahui di dalam gereja masih ada pendeta dan si anak. Mereka tak mau mengambil keputusan sepihak yang akibatnya akan jatuh korban jiwa nantinya. Is there a back door or something? Are you okay, son? So we've got a team here on the right sector, team on the left, we've got a team here. 2 of them are covered by the police, and the third one. No one's been in and no one's left since we arrived. Yeah, go ahead. There's 1 second. Hey, you can't come through here. in there. No, you Ibu si anak, istri Glenn, yang sempat mendapat telepon dari Anna dan tiba-tiba terputus seketika histeris setelah sampai di lokasi dan meminta petugas untuk selamatkan anaknya saat itu juga. Glenn rupanya diketahui seorang pemabuk, preman, pemakai bubuk oleng, dan bergabung dalam sebuah geng. Tak jarang bertindak kasar pada sang istri dan merampok untuk mendapatkan uang. Dan itulah alasan sang istri sangat ketakutan apabila anaknya bersama Glenn. Are you in trouble, Daddy? Have you been naughty? We've got a long way to go. And now look, he's gonna take my baby girl away. Only 3 ways out of here. Not now, priest. Di dalam gereja, Pak Pendeta harus dibuat bingung pada Glenn yang terus-menerus menanyakan jalan keluar lain, pintu lain dari gereja ini, meski berkali-kali memberitahu jika hanya terdapat 3 pintu keluar dan semuanya pun sudah dikepung polisi. Glenn justru amuk-amukan sendiri dan sedikit pun tak menghiraukan lantunan ayat-ayat suci dari Pak Pendeta yang menyampaikan bahwa senantiasa ampunan Tuhan itu sangat luas bagi setiap hambanya. Glenn rupanya jauh dari kata sangar, kasar, bengis, dan buruknya prasangka orang-orang dengan memperlihatkan betapa ia sangat begitu menyayangi, mencintai, dan memperhatikan sang anak dengan selalu berkata lemah lembut dan memberikan jaket miliknya untuk menghangatkan tubuh anak. You okay, baby? I'm cold. Yes. Good girl. Billy yang masih terus mencoba bernegosiasi tiba-tiba mendapat telepon dari tim lain yang akan mengetes DNA darah yang berada di lokasi ditemukannya mayat. Kembali ke dalam gereja, mengetahui Glenn terlibat kasus yang cukup rumit, Pak Pendeta sangat begitu sabar dan tetap bijak mengajak ngobrol Glenn di detik-detik krusial seperti ini. Satu sama lain berbicara cukup dalam. Pembahasan menyeluruh tentang sebuah pemahaman spiritual, beratnya perjuangan seorang ayah untuk memberikan kehidupan yang mewah pada sang buah hati itu tidaklah mudah, hanya proses, tekad, dan karunia Tuhan yang akhirnya menyertai. Mengambil jalan pintas, merampok, merampas, membunuh, berebut hak orang lain itu tidaklah berkah dan tidak layak dijadikan pekerjaan utama. Glenn hanya bisa diam dan berpikir apakah Tuhan mengampuninya. You wear that around your neck? Some of the DNA found there is the exact match for the DNA found at your Eaton estate address. Great.
no criminals, no need for police or justice. Detective Bailey here from the Metropolitan Police. Can you hear me? I just want to talk, okay? Please answer the phone as it rings. Sejenak percakapan mereka terhenti akibat Billy yang memohon meminta kepada Glenn untuk keluarkan anaknya agar aman dan jangan libatkan atas masalah yang ia alami. Meski sang anak sebetulnya masih ingin bersama Glenn, mau tidak mau Anna harus berpisah dengan sang ayah sekarang juga. Daddy, It's gonna be okay, baby. I don't want you to go. It's gonna be okay. Send her out now. Can you do that for me? This is bigger than you. Think about Anna. Wherein is the good way? It'll be fine. You go outside and I promise you. But I want to stay with you. I know. No, Mummy loves you too. I'm scared they're going to take you away again. It's gonna be alright. Just wait there. There. Hold on. Billy dan beberapa petugas di luar yang berkeliling di area seketika dibuat terkejut setelah menemukan mobil yang sama persis dengan mobil yang ditemukan melaju dari arah rumah Patricia waktu itu. Setelah terjadinya hal mengerikan, mereka akhirnya mencoba membukanya dan prevented this. She will be the last to suffer, knowing they all died. Patricia yang telah tewas seketika berada di bagasi dan telah berada di lokasi ini. Entah siapa yang membawanya dan siapa sebetulnya yang melakukan semua ini. Apakah benar Glenn yang melakukannya? Apakah orang lain? Give me the phone. It's just me and the priest. Di dalam gereja, Glenn dan pendeta akhirnya melanjutkan kembali obrolan mereka yang tadi sempat terhenti akibat speaker polisi. Panjang lebarnya pembicaraan akhirnya mengarahkan Glenn yang meminta Pak Pendeta untuk membantunya berdoa atas dosa-dosa besar yang telah ia perbuat. Namun yang terjadi, A blessing from the Almighty. Do you mind if we pray, Father? Lord Father, all-powerful, our Lord Jesus Christ, we repent our sins and Amen. Amen. Was that a gunshot? Mendengar suara tembakan, seketika semua petugas langsung menerobos ke dalam gereja. Mereka menemukan Glenn masih hidup dan sang pendeta yang telah tewas. Merasa dirinya akan ditahan, Glenn mengaku benar-benar tidak paham. Ia hanya menerima sebuah surat hingga sebelum Pak Pendeta mendiskon umur. Bukan dirinya yang melakukan ini semua. Glenn hanya kembali dibuat bingung sendiri setelah dirinya diperlakukan layaknya orang biasa dan para petugas hanya fokus pada jasad pendeta yang ternyata Kinda almost feel sorry for him, you know? For a child to take his own life.
I knew the bureaucracy would let him walk free. If he believed, maybe he thought it was God's work. Yo, gila. Semua korban dan semua mayat yang mereka temukan dari awal tak lain ialah kelakuan si Pak Pendeta. Dan ialah yang menyeduh kopi setelah membabat semua keluarga Maria. Begitu juga korban di awal film. Ia nampaknya terlalu pintar dalam beragama dan tak diiringi religius, spiritual yang seimbang, yang akhirnya membuat dirinya percaya jika semua orang yang melakukan kesalahan besar, dosa besar, harus segera diadili, dibabat habis agar diampuni dosanya, dan Tuhan akan bahagia dengan segala kengerian yang dialaminya. You right? The Father forgives all sin except blasphemy against the Spirit. Praying for yourself. What? Khatam. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah agak bodoh ndak jadi masalah. Yang penting tekun beribadah, memasrahkan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Niscaya semua akan baik-baik saja. Terima kasih dan sukses bersama. Subscribe guys. Terima kasih buat kalian semua. Hehehe.